Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini bernama Nazma Azizah, NPM-nya 22 13054082, mata kuliahnya PAI, Pendidikan Agama Islam, Universitas Lampung. Saya di sini ceramah tentang judul kelahiran dan masa kecil Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir hari Senin pagi pada 9/12 Rabiul Awal atau pada 22 April 571 Masehi, yakni 50 hari setelah kisah penyerangan pasukan bergajah oleh Abraha. Terlihatnya bintang Ahmad, orang Yahudi Madinah, meyakini bahwa Nabi terakhir yang mereka tunggu di Madinah, ketika kelahirannya akan terlihat bintang. Ahmad dinukli oleh Hasan bin Sabit. Kata beliau pada saat itu akan berada dekat dengan bintang Yahudi, banteng Yahudi. Terus seorang pendeta Yahudi berkata, sungguh telah terlihat malam ini bintang Ahmad, dan tidak terlihat kecuali pada saat Nabi terakhir lahir. Beda usia Hasan bin Sabit dengan Rasulullah SAW sekitar 7 tahun. Terus Sayyidah Aminah mengandung Rasulullah SAW. Ibunda Rasulullah SAW bermimpi didatangi seseorang yang berkata, sesungguhnya engkau mengandung pemimpin umat ini. Jika engkau melahirkannya, ucapkan aku meminta perlindungan umatnya kepada Allah yang Maha Esa dari keburukannya semua pendaki dan beri nama dia Muhammad. Ketika Aminah mengandung Rasulullah SAW, ia melihat seberkas sinar keluar dari perutnya, dan dengan sinar tersebut ia bisa melihat istana-istana Busta di Syam. Setelah itu Abdullah bin Abdul Muthalib wafat ketika Rasulullah SAW dalam kandungan. Abdullah ayahanda Rasulullah SAW menikah dengan Sayyidina Aminah 1 tahun setelah menyembelih 100 ekor unta oleh ayahanda Abdul Muthalib. Beliau meninggal dunia di Yastrib pada usia 25 tahun ketika istrinya sedang mengandung Nabi Muhammad SAW. Pada saat melahirkan, Aminah tidak merasa sakit. Terus seperti yang dirasakan wanita melahirkan lainnya. Bayi itu pun lahir dengan tersenyum dan tidak menangis. Selain itu, saat lahir, sang bayi pun mengisyaratkan jari-jarinya ke atas langit. Setelah itu bayi pun melengkupkan mukanya seperti keadaan sujud kepada Tuhannya. Cahaya yang menenteramkan pun hadir melimuti proses kelahiran. Abu Lahab bergembira dengan kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Ketika lahir Nabi Muhammad SAW, Abu Lahab dikabari oleh budaknya Tusuwaibah. Saking gembiranya, Tusuwaibah dimerdekakan oleh Abu Lahab. Terus hikmah lahir sebagai yatim, supaya Nabi Muhammad SAW yang bergantung langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak
bergantung kepada sang ayah. 2. Supaya Nabi Muhammad SAW merasakan langsung suka dukanya menjadi anak yatim atau duafa atau tidak punya perlindung. Keduanya merupakan modal penting seseorang pemimpin. Sebelum disusui oleh Halimah, bayi Muhammad SAW disusui oleh ibundanya Sayyidah Aminah dan Tusaibah, budaknya Abu Lahab. Kebiasaan Quraisy Mekah menitipkan bayi ke perkampungan gunung dan padang pasir. Di komunikasi Arab Badui, tujuannya 1. Agar bahasa Arabnya fusha, 2. Agar tumbuh sehat dan kuat dan mandiri. Di sisi lain, suku Bani Sa'ad bin Bakar pun kebiasaan menjual jasa menyusui. Suku ini terkenal amanah Halimah dan suaminya Harits bersama rombongannya menuju Mekah. Mereka berasal dari keluarga miskin. Semua yang datang ke Mekah tidak mau menerima Nabi Muhammad karena yatim, hingga suaminya Halimah menyarankan agar mengambil bayi Muhammad SAW tersebut. Keajaiban dan pengasuh Halimah 1-6 tahun. Keledai Halimah jadi kuat, bisa dinaiki berdua sekaligus, bahkan mendahului keledai yang lain. Unta betinanya jadi gemuk dan kantung susunya penuh. Setiap kali diperah penuh lagi. Begitu seterusnya. 2 kambingnya yang kurus tiba-tiba gemuk, kambing betinanya bunting dan menjadi beranak pinak. Sesuai perjanjian, ketika berusia 2 tahun, Halimah membawa Nabi Muhammad SAW ke Mekah, menemui ibunda Aminah. Halimah memohon agar Muhammad tetap di rumah mereka dan tidak usah membayar biaya pengasuhan. Sayyidah Aminah menyetujuinya. Itu berlangsung hingga beliau SAW berusia 6 tahun. Peristiwa pembelahan dada Rasulullah. Rasulullah SAW saat itu telah datang kepada 2 laki-laki. Dia menjatuhkan membelah dadaku dan mengeluarkan sesuatu yang hitam. Dari situ Halimah membuka baju Muhammad SAW dan melihat ada berkas jahitan. Setelah kejadian itu, Muhammad SAW dikembalikan kepada ibundanya. Ketika ditanya, dijawab dengan kejadian tersebut membelah dada Rasulullah SAW pada usia 6 tahun kembali ke Siti Aminah. Beberapa bulan bersama sang bunda, Rasulullah SAW diajak mengunjungi pamannya di Madinah, sekaligus ziarah ke makam ayahnya Abdullah. Dalam perjalanan pulang, Sayyidah Aminah jatuh sakit dan kemudian wafat di Abwa. Muhammad SAW dibawa pembantunya pulang dan kemudian Muhammad SAW dipelihara kakeknya Abdul Muthalib. Dalam pengasuhan Abdul Muthalib 6-8 tahun, Rasulullah SAW dalam asuhan kakeknya selama 2 tahun hingga usia 8 tahun. Dalam asuhan Abdul Muthalib, Rasulullah SAW belajar tentang 1. Kepimpinan, 2. Melayani masyarakat. Abdul Muthalib memiliki singgasana.
di dekat Ka'bah, yang tak seorang pun diperbolehkan duduk kecuali Muhammad. Jangan larang anakku duduk di kursi ini. Demi Allah, ia kelak akan jadi seorang besar. Terus Abdul Muthalib meninggal. Saibah bin Hashim alias Abdul Muthalib wafat pada usia 98 tahun. Seluruh kota Mekah bersedia dengan kepergian tokoh sentral Mekah tersebut. Ketika beliau meninggal, pengelolaan sumur Zam-Zam dan pemberian air minum kepada jamaah haji dilanjutkan Abbas bin Abdul Muthalib dan keluarganya. Sepeninggal Abdul Muthalib, Rasulullah diasuhkan oleh Abu Thalib pamannya.